Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya Arifin Nur Hayadi dari Ruang Edukasi akan menyampaikan materi tentang manfaat tumbuhan dalam kehidupan. Ya. Nah, adik-adik semua di sini bisa melihat adanya pohon pisang. Wow, nikmat sekali ya kalau sudah matang ya. Kemudian ada bunga mawar yang sangat cantik sekali. Ya, kemudian ada tanaman pandan ya. Harumnya wangi sekali. Oke. Nah, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup lain? Nah, makhluk hidup lain antara lain apa? Ya, ini ada burung, kupu-kupu, ada iguana, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita, ya. Yuk kita cari tahu. Oke. Nah, di sini ya ada 3 buah pohon, ya kan? Kemudian ada hewan dan juga ada diri kita sendiri. Nah, kita itu bernafas itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, ya. Karbon dioksida diserap oleh tumbuhan, kemudian dari tumbuhan ini menghasilkannya oksigen. Nah, dalam hal ini kita harus tahu sebenarnya kok bisa ya tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Kita harus tahu bahwa pada dasarnya ini adalah hasil dari proses yang namanya proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu ya terjadi karena adanya cahaya matahari dan karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan melalui stomata dan juga adanya air yang diserap melalui akar, kemudian terjadilah suatu proses dalam tumbuhan tersebut, ya. Kemudian menghasilkan oksigen dan glukosa. Nah, rumus kimianya begini. 6CO2 atau 6 karbon dioksida plus 6H2O. H2O itu apa? H2O itu adalah air. Menghasilkan ya C6H12O6. C6H12O6 itu apa sih ya? Nah, ini adalah nama lain dari glukosa, ya. Kemudian dan 6O2. O2 itu oksigen. Nah, jadi prosesnya itu dari CO2 menghasilkan O2 atau oksigen yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bernafas. Tetapi tidak hanya kita loh. Apa saja? Ya di sini ada kambing, ada kelinci, ada katak, ada bebek, ada rusa, ada kupu-kupu, ada burung, dan jenis binatang lainnya ya membutuhkan oksigen. Nah, sekarang ya, manfaat tumbuhan yang pertama ya bagi kita ini sebagai bahan makanan pokok. Nah, makanan pokok itu apa saja? Ya, antara lain ada padi. Ya, padi itu kan nantinya menghasilkan beras. Beras kita masak menjadi nasi. Terus ada yang lainnya yaitu ketela, kentang, jagung. Nah, ini adalah bahan pokok yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian, tumbuhan dimanfaatkan untuk kesenian. Nah, ini tumbuhan itu bisa kita buat menjadi patung. Ya, antara lain patung harimau, patung
rusa, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya jenis-jenis patung, atau juga kadang-kadang dibuat gantungan kunci ya sekaligus. Kemudian bisa dibuat patung ayam, bisa dibuat ukiran. Nah, ukiran yang terkenal yaitu ukiran dari Jepara ya. Oke. Nah, tanaman juga memiliki manfaat sebagai bumbu masakan. Nah, ini kalau kalian sering ke dapur melihat aneka bumbu masakan. Di antara lain yang sering kita kenal ya, ada cabai, ada merica, ada ketumbar, ada lada, ada laos, ada jahe, dan lain sebagainya ya. Ada bawang merah, bawang putih. Wah, kalau dihitung banyak sekali pokoknya ya yang ada di dapur kita ya. Biasanya kita gunakan untuk memasak ya biar rasanya enak. Kemudian tumbuhan memberi manfaat obat-obatan. Nah, contohnya di sini cimplukan. Nah, cimplukan berfungsi untuk menyembuhkan hepatitis, malaria, rematik, dermatitis, asma, bahkan juga kanker. Wow, luar biasa sekali ya. Hal ini tak lain karena buah cimplukan memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Kemudian ada daun sirih, juga dikenal sebagai sifat antiseptik, antiinflamasi, dan pendingin kulit, sehingga mujarab untuk mengatasi berbagai macam permasalahan kulit. Nah, terus ada lagi daun sirsak, atau kita biasa kenal dengan istilah nangkas sabrang ya. Ini berfungsi untuk kesehatan karena kandungan acetogenin dalam sirsak mampu membunuh racun di dalam tubuh. Wow, luar biasa ya. Kemudian ada belimbing wuluh. Nah, ini dapat meningkatkan produksi insulin dalam tubuh. Hal ini akan memperlambat penyerapan gula dalam aliran darah yang membantu dalam mengobati diabetes tipe 2. Oke. Kemudian ada tanaman sambiloto. Dipercaya bisa mencegah dan mengatasi beberapa penyakit seperti meringankan gejala pilek dan flu, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menyembuhkan infeksi, sinusitis, dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Wow, luar biasa ya. Kemudian ada temulawak, berfungsi mengatasi masalah sistem pencernaan, mengatasi peradangan sendi, meningkatkan stamina, dan mengatasi masuk angin. Tumbuhannya seperti ini. Di sekitar kita banyak sekali. Biasanya kita mengkonsumsinya dalam bentuk jamu temulawak ya. Kemudian tumbuhan sebagai sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, karbohidrat berfungsi untuk aktivitas sehari-hari. Contoh sumber karbohidrat antara lain padi, jagung, dan juga umbi-umbian. Wow, pokoknya yang menyebabkan perut kita jadi kenyang ya. Kemudian protein untuk pertumbuhan seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Contohnya yaitu kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan yang lain. Pokoknya banyak sekali sumbernya ya. Kemudian sebagai sumber vitamin. Nah, sedap sekali ini ya. Diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit. Sekarang vitamin A, sumbernya antara lain wortel, tomat, dan daun kelor. Ini mengandung vitamin A. Kemudian vitamin B. Nah, fungsinya vitamin B itu mencegah penyakit beri-beri. Kalau A, mata.
Vitamin B sumbernya yaitu biji-bijian seperti kacang, gandum, sereal, dan nasi merah. Kemudian vitamin C. Nah, antara lain dari tumbuhan jeruk, strawberry, belimbing, dan juga jambu. Wow, segar sekali. Kemudian vitamin D. Sumbernya antara lain jamur, vitamin E, kecambah, vitamin K. Contohnya sayuran yang berwarna hijau. Nah, kemudian tumbuhan juga dimanfaatkan untuk meubiler. Nah, bisa jadi kursi, meja, ya, tempat tidur, lemari, rak, dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali jenis-jenis mebel yang ada di sekitar kita. Itu terbuat dari tumbuhan. Nah, kemudian yang paling penting sebagai tempat hunian kita yaitu tumbuhan sebagai bahan pembangunan rumah. Ya, kita amati rumah kita bagian atapnya ya, itu rata-rata terbuat dari tumbuhan yaitu kayunya, ya kan? Reng, usuk, ya. Itu kan terbuat dari kayu rata-rata. Pintu, wow, banyak sekali. Oke, terus berikutnya tumbuhan sebagai hiasan. Cantik sekali ya, pokoknya indah kalau ada tumbuhannya ya. Nih, aneka jenis tanaman-tanaman hias yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu adalah manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya supaya kalian menambah pengetahuan dalam diri kalian sendiri dan juga teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.